Video ini dapat dibuat berkat kerjasama. Sebentar. Di mana sponsor yang biasanya melamar untuk disebut di videoku? Tunggu sebentar. Ini bahkan bukan channel pribadi saya. Maaf, kesalahan saya. Jika Anda bertanya, bagaimana membuat tubuh yang sehat? Jawabannya cukup singkat. Sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, tidur 8 jam sehari, selalu bahagia, dan hal lain yang sudah Anda ketahui sejak Anda menginjak masa remaja. Dengan hal tersebut, Anda sudah ikut membantu tenaga medis untuk meringankan tugas mereka. Paling tidak, membuat tubuh Anda menjadi lebih kebal dengan penyakit ringan, mengingat kondisi yang kurang baik apabila Anda mengeluhkan penyakit ringan. Tetapi, jika Anda bertanya bagaimana menjalani kehidupan di kondisi pandemi virus seperti sekarang ini, jawabannya berbeda. Mungkin lebih panjang, bisa jadi lebih pendek. Pandemi virus corona telah menyebabkan berbagai negara dalam kondisi yang sulit, terutama dalam bidang ekonomi. Banyak badan usaha, baik besar maupun kecil, yang tutup dalam kondisi seperti ini. Sehingga ekonomi pun pasti akan melemah. Tidak ada pemasukan, dan hanya akan keluar uang. Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat saja, tetapi juga di tingkat negara, di mana Indonesia pun tentu ikut terdampak. Pada akhirnya, pemerintah memutar otak untuk mengembalikan perekonomian negara pada tingkat yang lebih normal. Sehingga dibuatlah program oleh pemerintah agar masyarakatnya bisa kembali bekerja normal seperti biasanya. Program tersebut dinamakan adaptasi kebiasaan baru. Mungkin bukan sebuah nama yang bagus, tapi yang pasti itu sebuah ide yang cukup brilian, mungkin. Apa saja isi dari adaptasi kebiasaan baru ini? Kurang lebih seperti berikut. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Jika kita tahu, virus corona menyebar lewat droplet atau tetesan air yang keluar dari mulut dan hidung kita. Sehingga dengan menggunakan masker, kita bisa mengurangi jumlah sebaran droplet yang keluar dari hidung dan mulut kita. Sehingga tempat maupun benda yang terkontaminasi oleh virus corona bisa lebih sedikit. Yang kedua, selalu membersihkan tangan dengan mencuci tangan. Apabila kita berada di tempat yang tidak memiliki akses cuci tangan yang baik, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk mengurangi virus yang ada di tangan kita. Yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dimanapun, baik di kendaraan umum maupun di tempat umum. Jika kita tahu, droplet itu akan jatuh ke tempat yang lebih rendah daripada kepala kita. Dan paling tidak jika kita menjaga jarak minimal 2 meter, itu adalah jarak yang cukup untuk virus corona yang menyebar lewat droplet untuk jatuh ke permukaan tanah. Yang keempat, sering membersihkan badan atau secara singkat kita sebut mandi. Ketika kita sedang keluar rumah, bisa jadi kita berpapasan dengan orang yang mengalami atau terjangkit virus corona, tetapi tidak mengalami gejala apapun, atau biasa kita sebut OTG. Orang yang seperti ini patut kita waspadai, sehingga kita wajib membersihkan diri sendiri, karena kita tidak bisa mengetahui jelas apakah orang yang kita temui OTG atau orang dengan gejala. Yang kelima adalah tidak bersentuhan tangan. Tangan adalah organ manusia yang paling mudah untuk terkontaminasi, mengingat kita sehari-hari hampir selalu bekerja dengan tangan kita. Sehingga apabila kita bersentuhan tangan dengan orang lain, akan menambah resiko untuk kita menyebarkan virus corona dan mengkontaminasi lawan bicara kita atau orang di sekitar kita. Kemudian yang keenam adalah berbelanja dengan uang virtual. Uang virtual bisa cukup mengurangi penyebaran virus corona.
Karena apabila kita masih menggunakan uang fisik, bisa jadi uang fisik tersebut sudah terkontaminasi oleh virus yang ada di tangan kita. Sehingga akan lebih mudah jika kita bertransaksi menggunakan uang virtual. Yang ketujuh adalah balita dan lansia, dan mungkin orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah, agar tetap di rumah dan tidak keluar rumah apabila tidak memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Karena orang-orang berikut adalah orang yang mudah sekali mengalami gejala, sehingga resiko untuk mereka mengalami penyakit yang cukup kronis itu sangat tinggi. Dan pada akhirnya terdengar akan sedikit merepotkan, cukup merepotkan, atau sangat merepotkan untuk sebagian orang. Tetapi jika kita melakukan kebiasaan tersebut, kita dapat kembali menjalani hidup seperti biasa, seperti sebelum pandemi corona ini berlangsung. Tentu tidak semua akan kembali normal, tetapi semua ini akan lebih baik daripada kita tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga mengedukasi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Telah menonton video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan melalui sosial media kami yang sudah saya berikan di layar berikut. Dan akhir kata, saya Bernardo Sadi Satria. Adios.